Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumeta, NPM 211080221 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan belajar mudah membaca Quran atau metode kuantum atau reading Quran. 1. Prinsip 1, konsisten dengan irama. Rumus ayun-ayun mana tahan. Prinsip 2, bagaimana fasih melafalkan huruf hijaiyah. Kemudian, prinsip 3, mampu membaca ayat-ayat gharibah. Sebelumnya, bagaimana dengan karena kunci melafalkan huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf tersebut, dan supaya kita mudah untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah, terus maka kita disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang sangat mudah. Selanjutnya, bahwa melafalkan tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari al-a sampai ya secara fasih. Ada 2 syarat untuk fasih melafalkan huruf hijaiyah. 1, mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya makhraj. Contoh huruf ta. Dengan menyentuhkan ujung lidah dengan 4 tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas atau gusi gigi seri atas, lalu melafalkan disertai sifat al-hamz, yaitu dengan mengalirkan udara kita ada yang mengalir ketika melafalkan huruf tersebut. 2, mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Baik, kita mulai ya. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu tadi sudah dijelaskan syaratnya 2. 1, mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya makhraj. Contohnya seperti ta, di mana ujung lidah disentuhkan dengan gusi atas, atau gigi seri dengan menggerakkan napas, atau gigi seri dengan menggerakkan napas. Contohnya tati tu bats tu tan tani tachna, seperti itu. Mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut dan didasari sifat al-hamz. Kemudian huruf alif. Huruf alif ini tidak beda jauh dengan huruf Latin pada biasanya, seperti huruf a gitu ya. Seperti ini cara membacanya, a i u a, atau diayunkan ya. U ang ani a na, seperti itu ya. Nah, kemudian melafalkan huruf ba, di mana merapatkan bibir. Contohnya babi bubab, babi bubab, seperti itu. Kemudian huruf ta, menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding 2 gigi seri bagian atas, seperti sasi susah, sasi susah, sasi susah, seperti itu. Huruf jim kemudian ya. Ja atau huruf ja ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit, seperti ini. Seperti contohnya jaju jijaj, jaju jubaj, seperti itu. Huruf h dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita, seperti hahi hubaj, gitu ya, seperti itu. Kemudian huruf kho dikeluarkan dari tenggorokan dengan yang terdekat dan rongga mulut ya, ciri khas seseorang yang mendengkur, seperti itu ya, itu ciri khasnya. Seperti ini, khohi khubah, seperti itu. Kemudian huruf dal. Huruf dal ini keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas. Seperti ini contohnya, dadi dubat. Nah, seperti itu ya. Kemudian huruf zal, di mana huruf zal ini dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding 2 gigi seri bagian atas. Suaranya mengalir dengan lembut tanpa mengeluarkan udara. Zazizubat, zazizubat, ujung lidah ya. Kemudian huruf ro ya, menyentuhkan lidah terdepan atau atnan lisan dengan langit-langit bagian depan. Seperti contohnya
rori, rubar. Seperti itu. Huruf kemudian huruf jai. Zai. Huruf zai ini dikeluarkan dengan ujung lisan kita bagian gigi seri bawah mirip dengan dengungan tawon. Zai seperti itu. Seperti ini baca zazi zubas. Tidak jauh beda ya dengan huruf za. Kemudian huruf sin atau sa. Ini menggunakan lidah yang terdekat hampir di atas gigi seri bagian atas diiringi dengan mengalirkan suara dengan napas secara bersama. Seperti ini contohnya ya. Si subas susang sani sasna seperti itu. Kemudian huruf sa. Sin tadi itu sya. Sin, shun. Dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit yang mengalir udaranya dan napasnya. Shin. Shin gitu mengalir ya teman-teman. Atau menyebar. Contohnya sasi subas susang sani sasna. Di ayun ya, ayun-ayun mana tahan seperti itu. Huruf shot. Tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin, tidak jauh dengan huruf sin. Lidah kita itu terangkat sehingga suara itu menebal gitu, seperti so si subas. Suara kita tuh menebal ya. Susong soni sosna seperti itu. Kemudian huruf dot, di mana huruf dot ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan gigi geraham atas. Contohnya seperti ini. Do di du bac tu dong do ni dotsna seperti itu. Kemudian huruf to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Huruf to ini tidak mengalir napas seperti contohnya o ti tu bac tu tong to ni touch nah seperti itu. Kemudian huruf zo. Perbedaannya dengan za ini ada beda ya. Zo suara yang tipis dan tebal. Seperti contohnya zo zi zo bac zu zong zo ni zo zena seperti itu. Kemudian huruf a atau ain ya, keluar dari tengah tenggorokan seperti i u a seperti itu ya. U a ani a na. Kemudian huruf k, huruf ini keluar dari tenggorokan khin yang terdekat dari rongga mulut. Kho khi khu bakh. Seperti itunya harus tebal ya, karena dia keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut seperti kho khi khu bakh seperti itu. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini dimana dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya yang lembut. Seperti contohnya fa fi fu fa fu fang fa ni fa na seperti itu. Kemudian huruf qaf keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Contohnya koki kubak kukong koni kokna. Kemudian huruf kaf, di mana huruf kaf ini menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang dengan mengeluarkan udara mengeluarkan udara yang lembut. Contohnya kaki kubak. Kemudian huruf lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Contohnya lali lubal lulal lalila nah. Kemudian huruf mim dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir ya. Kata kita ambil contoh seperti ini. Mami mubam mumang mani mamna. Seperti di ayun ya teman-teman. Kemudian huruf nun, di mana huruf nun ini menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Seperti contohnya nani nuban nunan nani nanna. Kemudian huruf waw. Huruf waw ini diucapkan dengan menggunakan dua bibir. Seperti contohnya
wawiwu waw, wawiwu waw. Maka lembutan suara kita itu dilembutkan ya, seperti waw wani wauna, seperti itu. Kemudian huruf qaf. Maaf teman-teman. Kemudian huruf h, keluar dari tenggorokan jauh. Tenggorokan jauh itu seperti hi hu ha hu ha ha ni ha na, seperti itu. Kemudian huruf ya, keluar dari tenggorokan lisan disentuhkan dengan langit-langit seperti ya yi yu bai yu yai ya ni yai na, seperti itu. Kemudian terakhir adalah catatan kita ini melafalkan mim nun itu seperti itu teman-teman. Dari huruf alif huruf sampai huruf ke ya. Semoga bisa membantu. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.